Saya di sini mohon maaf sebelumnya karena saya udah agak nekat tanpa sepengetahuan dari Mas Ri juga. Saya mau masuk ke dalam dusun Tengger sama kameramen, dan kameramen juga nggak diperbolehkan untuk memberitahu ini sama Mas Ri. Kan udah saya bilang, Mas. Pikir-pikir lagi, Mas. Mas, pikir-pikir lagi, Mas. Mas. Bah, Mas ya, kameramen. Kan udah saya bilang, Mas. Sebetulnya apa yang kau inginkan? Sehingga kalian ingin sekali untuk masuk di dusun. Sudah kupastikan, kamu tidak akan pernah bisa masuk di dusun Tengger. Percayalah saya. Tapi ada persyaratan yang harus kau penuhi. Persyaratannya, kamu harus bisa menemukan aku dengan gurumu. Saya mencegah temanmu untuk masuk di Tengger karena saya mengkhawatirkan keselamatannya. Dan apabila kau masih bersikeras menganggap saya sebagai dukun yang jahat, maka saya pun bisa marah kepada. Khawatir, jangan berprasangka buruk. Aku bertemu sama gurumu, Rai, bukan untuk berantem, Bukan kayak gitu. bukan untuk berselisih, tapi aku ingin bersilaturahmi. Gurumu, Mas Rai, adalah seorang ustadz yang berilmu tinggi. Salahkah bila aku ingin belajar sama gurumu, sebagaimana dirimu yang belajar sama Mas Rai? Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dicintai Mas Ray. Kita lagi ada di posisi gerbang dusun Tengger nih sahabat-sahabat. Tapi sebelum kita mulai perjalanan, lebih baik kita bersalawat dulu supaya perjalanan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan direstui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sahabat-sahabat ya. Kameramen salat juga dalam hati ya. Iya, Mas. Nah, dia nggak salawat, salat kita sama-sama biar aman perjalanan kita, oke? Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nuru fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nuru fawqa nuri. Anta misbahu wa ghali. Anta misbahu suduri. Saya di sini mohon maaf sebelumnya karena saya udah agak nekat tanpa sepengetahuan dari Mas Ri juga. Saya mau masuk ke dalam Dusun Tengger sama kameramen, dan kameramen juga nggak diperbolehkan untuk memberitahu ini sama Mas Ri. Mas, yang tadi saya bilang kameramen ya. Iya Mas. Tapi abang nggak dipikir-pikir dulu Mas mau masuk di sini Mas? Aman itu kameramen. Kalau sama saya tuh aman aja. Oke? Yang penting jangan sampai bocor sama Mas Ri. Yang penting kita pulang tepat waktu ya nanti. Oke? Nah jadi sahabat-sahabat, sebelum kita masuk, saya ini ada bawa madu rukiah. Bro. Madu Jumadil Kubro. Madu rukiah Jumadil Kubro ya sahabat-sahabat ya. Jadi mana madu ini Mas Ray bilang sama saya, Mas Ray amanahkan juga sama saya. Mungkin nggak cuma sekali Mas Ray bilang bahwasannya madu ini dijual dengan harga 300.000 untuk satu ya sahabat-sahabat. 2 600.000. Kalau sahabat-sahabat beli 2, sahabat-sahabat bisa dapat bonus 1 madu lagi. Bebas pilih mau madu pahit mau madu manis. Jadi sahabat-sahabat cukup bayar 600.000, sahabat-sahabat bisa dapat benefit senilai 900.000 sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat nanti bisa langsung tanyakan aja di kontak admin untuk khasiatnya itu apa di nomor 0813 9772 3334. Sekali lagi sahabat-sahabat, 0813 9772 3334. Nah setahu saya khasiat dari madu ini sahabat-sahabat ya, ini yang sepengetahuan saya aja ya, ini lebih untuk membantu meningkatkan imun tubuh. Sahabat-sahabat bisa minum madu ini di pagi hari, di sore hari, dan juga di malam hari sebelum mau tidur sahabat-sahabat. Untuk khasiat lebih lanjutnya sahabat-sahabat mungkin bisa langsung tanyakan aja di kontak admin 0813 9772 3334. Jadi ya gimana Mas? Kameramen? Iya Mas. Mau kita masuk kan ya sekarang? Ya terserah Mas. Tapi menurut saya lebih baik pulang aja lah kita Mas. Apalagi Mas kameramen kan jauh kali kita sini kameramen. Tapi nggak apa-apa. Yang saya bilang tadi, yang penting kameramen bisa diajak kompromi, terus kita balik tepat waktu aja. Oke kameramen. Jadi kayak mana ya? Alasan saya juga kenapa saya berani ke sini. Saya itu pengen menceritakan langsung sama Mas Ri. Bahwasanya saya pernah ke dusun ini Mas. Dusun ini seperti ini Mas.
Coba kita langsung jalan aja kameramen ya. Kameramen tolong pegangin bisa kameramen. Itu mas. Ambil kameramen ya. Mas tapi dipikir-pikir dulu lah mas kalau mau masuk di sana mas. Ambil itu kameramen. Mas. Keluar aja kita yuk. Bukan apanya mas. Mas. Udah mas, lebih baik kita pulang aja mas. Kameramen ya. Udah mas, lebih baik kita pulang aja mas. Penasaran kameramen. Udah mas, lebih baik kita pulang aja lah mas. Iya sih kameramen. Saya daripada yang semalam. Karena bukan Rasa-rasa sembarangan saya. loh mas. Rasa-rasa saya lebih hawanya lebih mencekam hari ini kameramen. Nah itu makanya saya bilang mas, lebih baik kita pulang aja mas. Tapi gak apa-apa sih kameramen. Dan perut saya juga agak gak enak nih. Karena kan orang banyak pikiran ngaruh juga sama perut kameramen ya. Udah mas, lebih baik kita pulang aja lah mas. Ampun itu selalu aja kameramen. Tapi memang sih jujur, perasaan saya agak gak enak hari ini. Itu makanya mas, lebih dulu. Allah. Allah Akbar. Kan udah saya bilang mas, lebih baiklah kita pulang aja mas. Kenapa takut kalau kameramen? Selalu aja. Ya takutlah saya mas seperti macam ini mas. Seperti macam apa kau takut ah? Saya tanya. Tiba-tiba ada Nggak, api kalau- seperti macam ini Kalau mas. memang mau kau balik sendiri, gimana? Ya kak, saya kalau balik sendiri pun udah seperti macam ini mas, takut mas, udah jauh mas. Ya udah makan ikut aja. Udah lebih baik yuk pulang aja mas. Kalaupun kau balik kameramen, nggak ada yang video kita, nggak ada yang dokumentasi nanti sama Mas Ri kan? Mas saya aja nggak boleh dibuat. Allah Akbar. Akbar. Mas, udahlah mas ya mas. Mas, Apa ya? Semalam saya bisa masuk loh, kameramen. udahlah mas. Tapi kenapa sekarang saya nggak bisa masuk ya? Memang nggak dibolehi mas, masuk di sini mas. Apa kira-kira kita kualat sama Mas Ri? Itu makanya mas. Udah mas, lebih baik dah. Udah mas, lebih baik dah, sama aja masuk mas. Udah ya mas, pulang aja mas. Udah, kalau nggak pulang sendiri mau. Tapi janganlah, nggak ada yang video nanti. Deh lah. Udah mas, jangan masuk mas. Kenapa rupanya? Tengoklah mas. Udah mas. 2 kali udah mas. Kamu disuruh Mas Ri ngapain? Jadi apa? Jadi mirip ini mas. Jadi kameramen kan? Iya mas. Ya terus? Allah Akbar. Udah mas. Udah mas. Udah apa saya bilang? Kalau kamu bisa diajak kompromi, kalau kamu nurutin apa kata saya, udah aman. Makanya jangan seperti Mas Diki. Aman seperti apa mas? Sudah berapi macam gini mas. Belum lagi masuk mas. Udah macam gini mas. Udah mas, lebih baik pulang yuk mas. Nggak apa-apa. Udah lah mas, aku pulang aja lah mas. Coba gini, dengerin saya. Udah mas. Kamu apa nggak bangga nanti kalau kamu cerita sama Mas Ri bahwasanya kita udah pernah masuk ke dusun ini? Memang iya mas. Bangga nggak? Memang bangga mas. Nah, ya Tapi kan udah. mas sering nggak dibolehi masuk di sini mas. Berbahaya mas. Udah mas, lebih baik kita pulang aja mas. Saya rasa tuh bukan nggak boleh. Udahlah mas. Udahlah mas, lebih baik pulang aja lah mas. Ya betul. Ya udahlah. Udah apa ya udah masuknya gitu ya? Udah mas, pulang aja lah aku mas. Udah mas, Pulang saya sendiri pulang. mau pulang sendiri? Hah? Ya nggak berani lah Nah, mas. ya Pulang udah sama mas makanya saya. ikut saja. Udah mas, ya mas, pulang mas. Jangan dilakukan lagi mas. Mas, Apa ini kita kualat sama Mas Ri ya, karena nggak bilang ya? tuh mas. Udahlah mas, pulang aja mas. Udah nggak ada ya masuk yuk masuk yuk. Udah mas. Udah nggak usah takut kali udah. Aduh. Nah berubah. Ya Allah. Macam Mas Diki kamu. Bukan apa ya mas? Udah yuk lah. Tanggungan lo, kita udah di sini lo, di jauh-jauh lo. Ya mas, ya mas. Udahlah mas, lebih baik balik aja mas. Udah yuk, kita jauh yuk. Lebih baik balik aja mas. Udah yuk. Lebih baik dah balik aja lah mas. Enggak, kita udah jauh kali masalahnya. Kalau balik cuman lagi coba. Apa yuk kameramen yuk? Udah mas, pulang aja lah mas. Udah nggak apa-apa, takut kali kau macam Mas Diki kau. Kenapa ya mas? Karena mas sudah di sini berapa kali mas? Ya kenapa rupanya? Yang penting kan kita nggak ngapa-ngapain. Karena udah tahu tengok sendiri mas. 2 kali udah mas, api mas. Udah biarkan aja. Itu di Takut tanda lo. kan udah ngarang kita masuk mas. Nggak ada, udah yuk. Kalau mau ikut ikut. Kalau nggak pulang sendiri mau.
Aduh mas. Nah, makanya itu udah yuk masuk kita yuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Kan udah saya bilang mas. Udah lah, mas, pulang aja lah mas. Serius. Udah mas. Kalau macam begini mas, udah lah mas, saya pulang lah mas. Saya nggak berani masuk mas. Udah deket kali kita udah yuk. Udah, kalau macam gitu udah saya Sama pulang. saya yuk, udah sekali lagi terakhir kita yuk. Enggak, tapi yang saya heran semalam saya bisa, udah bisa yuk. Udah mas. Udah lah, lebih baik saya pulang aja lah mas. Serius mas. Nanggung loh, udah deket loh. Bukan nanggungnya mas, buktinya aja tengok. Mas mau masuk aja, api pun keluar mas. Enggak apa-apa, gak usah takut. Iya. Udah, ayo. Udah mas. Percaya sama saya yuk. Mas pikir lagi mas. Mas pikir lagi mas. Mas. Allah Akbar. Bah. Mas yuk. Kameramen. Kan udah saya bilang mas. Kenapa lagi? Kalau ada dia, pasti pikiranmu selalu negatif. Udah mas. Kan udah saya bilang mas. Udah, Mas. Mas, ayo kameramen. anak muda. Sebetulnya apa yang kau inginkan? Sehingga kalian ingin sekali untuk masuk di dusun ini. Saya penasaran bang. Karena apa ya? Mas Ri bilang. Kalau orang awam datang ke tempat ini bang. Ini seperti bukan apa ya? Seperti dusun yang kosong bang. Cuman kalau orang yang berilmu tinggi bang. Dusun itu memang kelihatan bang. Jadi saya pengen membuktikan sendiri. Sudah kupastikan. Kamu tidak akan pernah bisa masuk di dusun Tengger. Percayalah saya. Aku bicara begini karena saya tahu kalau kau itu orang baik. Maka saya tidak tega untuk membiarkan dirimu menjadi korban yang berikutnya. Bukankah pernah kau dengar bahwa di sini sudah menelan banyak korban? Tapi kira-kira mbak kalau mbak bawa saya masuk bisa nggak mbak? Kalau itu yang kau mau. Ya, saya pengen tahu sekali mbak. Jadi saya pengen nyeritain juga sama guru saya bahwa saya pernah masuk ke sini mbak. Tapi ada persyaratan yang harus kau penuhi. Apa kira-kira mbak? Persyaratannya, kamu harus bisa menemukan aku dengan gurumu. Udah mas. Boleh mbak. Lebih baik. Dan bahkan Ini tamu loh kameramen. aku bisa mengajak gurumu sekalian kamu untuk masuk di Tengger. Boleh mbak, boleh mbak. Mas, jangan sembarangan mas. Kenapa sih kameramen? Bukan Sama apa kayak ya, Mas Diki Mas? kameramen. Jangan sembarangan mas. Kenapa rupanya? Apalagi dia kita bawa di tempat pesantren mas. Nah, terus? Bukan apa ya mas? Pesantren yang lain mas. Belum tahu mas kalau dia ini siapa mas. Nanti bukan apanya mas. Nanti pesantren yang lain mas ketakutan mas. Enggak, saya Mas. yakin. Ini bukan orang sembarangan loh. Sebetulnya dia siapa? Dia kameramen saya mbak. Dia juga ditugaskan sama guru saya buat selalu dampingin saya juga mbak. Kenapa dia jahat? Bukannya saya jahat. Udah dia kameramen. Kau jangan sama kayak Mas Diki kok ya. Bukannya begitu mas. Enggak. Bukan. Kau udah ajarkan sama santun kan? Sama Mas Ri Iya, kan? Mas. Tapi nggak sembarangan mas. Sembarangan apanya? Kita kan bisa lihat. Kalau Mbak ini saya baik. sembarangan, maka saya akan membiarkan temanmu untuk masuk di Tengger. Bahkan Mbak ini ngajak. Saya sekalian loh. mencegah temanmu untuk masuk di Tengger karena saya mengkhawatirkan keselamatannya. Dan apabila kau masih bersikeras menganggap saya sebagai dukun yang jahat, maka saya pun bisa marah kepadamu. Sama Mas Diki sama kamu. Logika aja. Siapa coba yang gak marah kalau orang dibilang jahat? Udah mas. Jadi jangan selalu berpikiran negatif soal orang dari pakaian aja. Udah mas lebih Saya baik. yakin ini wali. Karena Mas Ri bilang, wali itu nggak tahu kalau dia wali. Cuman ada tanda-tandanya bahwasannya wali itu Aku Memang bukan wali. Aku manusia biasa, sebagaimana dirimu. Cuman aku lebih tua, sehingga pengalamanku lebih banyak dibanding dirimu yang masih terlalu muda. Kau belum tahu, atau bahkan kau sendiri sudah mendengar berapa korban yang sudah meninggal ketika orang masuk di daerah Tengger. Tapi Mbak, saya yakin Mbak ini bukan orang sembarangan Mbak. Saya percaya Mbak. Terserah dirimu. Tapi Mbak, bisa kan Mbak bawa saya ke sana Mbak? Persyaratannya, temukan dulu aku sama gurumu. Bisa Mbak.
Saya nggak setuju mas. Kenapa sih kamu Mas nggak setuju? Mau nunjui sama Mas Re, mau jumpai. Enggak, kamu nggak percaya sama saya. Saya Saya kan juga santri Mas Re. Saya santri yang lumayan dipercaya sama Mas Re loh. memang iya mas, saya tahu mas. Tapi nggak sembarangan mas mau jumpai sama Mas Re Ini mas. kan tamu loh, kameramen. Memang iya mas, dia memang Kamu jangan tamu. sampai saya bilang Mas Re, bos. Jangan khawatir, jangan berprasangka buruk. Aku bertemu sama gurumu Rai bukan untuk berantem, Bukan kayak gitu. bukan Mbak. untuk berselisih, tapi aku ingin bersilaturahmi. Bukan kayak Karena gitu. aku Mbak. tahu bahwa gurumu Mas Rai adalah seorang ustadz yang berilmu tinggi. Salahkah bila aku ingin belajar sama guru sebagaimana dirimu yang belajar sama Mas Rai? Kamu jangan sampai saya bilang Mas Re kamu ya. Selalu Bukannya kamu ini namanya menghalangi tamu untuk bertemu dengan dia loh. Bukan masalah ini loh. Kamu nggak usah ngeles. Kamu juga sama kayak Mas Diki kamu jangan-jangan. Kau udah didoktrin sama dia kok kan? Apa dia bilang sama kau? Saya udah diperingati sama Mas Re. Nggak boleh sembarangan masuk di tempat pesantren yang lain. Iya, cuman kan ini bukan orang sembarangan. Memang Kita kan bukan nggak bisa tahu. Mbak ini orang baik. Apalagi kan kita baru kenal, Mas. Mungkin baru kenal kita udah masuk di tempat pesantren yang Ya lain, tamu Mas. Mas Re juga baru kenal bisa ke situ buktinya. Tapi nggak langsung jumpa sama Mas Re, Mas. Jumpa. Saya juga kadang sama Mas Re. Udah Mas, kalau macam gitu saya nggak setuju, Mas. Kenapa kamu nggak setuju? Saya nggak setuju, Mas. Kalau dia langsung jumpa sama Mas Re, Mas. Nggak gini aja. Kamu cuman kameramen lo ya. Ya memang iya, Mas. Terus saya kan santri yang lumayan terpercaya sama Mas Re. Saya tahu loh konsekuensinya nanti. Memang Dan ini nggak bakal ada konsekuensinya. Karena saya paham Mbak ini orang baik. Dia sekelas. Sekarang apa maksudmu menghalangi diriku untuk ketemu Mas Rai? bukannya seperti macam itu, Mbak. Kenapa kau keberatan? Bukan keberatan kayak mana, Mbak. Karena Mas Re itu bukan sembarangan, Mbak, mau jumpai dia, Mbak. Justru karena Mas Rai bukan orang sembarangan, maka aku akan berguru sama Mas Rai. Sebagaimana dirimu berguru sama Mas Rai. Memang benar, Mbak. Tapi Iya. nggak sembarangan juga orang mau jumpa sama Mas Re, termasuk Mbak. Jangan kayak gitu Apalagi lah kan kami kameramen. baru Apa kenal sih? sama Mbak. Kamu jangan mencoret nama baik Mas Re lah. Ini namanya kamu mencoret nama baik Mas Re loh. Bukan masalah mencoret nama Mas Re loh. Mencoret Mas Re, ini namanya. Mbak, ayo. Saya bisa Mbak. Cuman saya pengen ke sana juga Mbak. Baik, Mas Re. kalau kau ingin bersikukuh masuk di Tengger, maka titip salamku. Karena aku sekalian mau membawa Mas Rai ke sana. Baik Mbak, bisa Mbak. Dan kau bisa pulang dan sampaikan kepada Mas Rai bahwa Mas Reza tunggu di sini. Baik Mbak. Berarti nanti saya kesini lagi Mbak, bisa bawa saya ke sana ya Mbak? Iya, Sekaligus sama Mas Re Mbak ya? iya. Kabar bagus ini kameramen. Udah Mas. Dengar kamu kameramen, ini kabar bagus loh. Ntar masuk undangan loh kita loh. Udah Mas. Dapat Lebih undangan baik kayak gini. Jangan Mas. Lebih baik jangan Mas. Udah. Kapan lagi kita masuk ke dusun Tengger sana loh kameramen? Kamu nggak mau? Kalau nggak mau kamu saya tinggal di sini. Saya pun nggak mau Mas masuk di sini Mas. Udah, Kau lebih jangan baik kita menghabiskan pulang, Mas. banyak waktu. Baik Mbak. Segeralah gunakan kesempatan ini untuk menemui gurumu. Baik Mbak. Dan sekali lagi sampaikan salamku kepada Mas Rai bahwa saya menunggu gurumu di sini. Baik Mbak. Terima kasih Mbak. Kami gerak dulu Mbak ya. Ya. Mbak terima kasih Mbak ya. Kok nggak nengok itu kameramen? Kita termasuk diundang loh ini namanya. Bukannya gitu. Nggak orang mana lagi? Kasihan. Ya. Siapa coba orang yang nggak mau masuk ke dusun Tengger ini? Memang namanya terkenal mistis kameramen. Siapa yang nggak penasaran sama dusun Tengger ini? Bukan macam gitu Mas Rian. Yang katanya dusun terkenal sama ilmu-ilmu gaibnya. Bukan macam Ayolah, gitu. kita sekarang belajar loh kameramen. Bukan macam gitu Mas Rian. Jadi macam gitu cemana? Udah kita nggak usah banyak basa-basi sini. Kita temui Mas Re, ya. Kita bilang sama Mas Re bahwa sana kita dapat undangan bisa masuk ke dusun Tengger. Ayo udah, nggak usah banyak cakap. Ayo udah ayo. Kameramen PC sama kamu kameramen. Lumayan loh. وهو السميع العليم. Assalamualaikum.
Mas, saya ada mau ngomong nih mas. Nggak usah kamu ngomong. Mau ngomong Nggak mas. usah kamu ngomong, ini saya menjelaskan sama kamu. Malah saya yang mau nanya sama kamu. Nah, Sekarang ini jam berapa? Hmm? Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dari mana dasarnya santri diperbolehkan di atas jam 9 malam meninggalkan pondok tanpa izin saya? iya mas, saya tahu saya salah mas. Tadi saya Hmm? Saya salah apa? Hah? Kan udah Hah? mas. maaf mas, saya tadi Tadi apa? tanpa sepengetahuan. Kan sudah saya bilang, kalau di atas jam 9 malam setelah Isya itu ngaji kitab, tadarusan, setoran hafalan. Ini jam 10 kamu dari mana nih? Dari luar dari mana? Ini anak-anak semua pada ngaji semua. Jangan kerjanya dugem aja kau. Hah? Dari mana? Tapi sebelum saya ngomong lu jangan marah mas ya. Hah? Saya tadi tanpa izin dari mas, saya ke gerbang dusun Tengger mas. Maksudnya? Dia kameramen kamu jelasin. Kan, Kameramen. kan udah saya bilang mas. Tapi dia orangnya cengkar kali mas. Udah saya bilang mas. Degil kali mas. Udah saya bilang jangan ke sana. Tapi dia merengkel kali mas. Berarti tujuan kalian dari mana? Dusun Tengger mas. Mas, tapi kan tadi saya udah bilang mas jangan marah. Iya. Dengerin saya ngomong. Astagfirullahaladzim. Dusun Tengger itu adalah daerah kawasan yang sangat-sangat sakral. Sudah banyak sekali orang-orang yang datang ke sana. Kalaupun dia bisa balik ataupun dia bisa pulang, itu pasti tinggal nama. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk di kampung Tengger tadi, kebanyakan nggak bisa pulang, Rian. Kamu tujuannya sebenarnya ke sana tuh mau ngapain? Ini masih syukur kamu bisa balik. Saya penasaran aja mas sama Iya. apa yang mas bilang. Kan mas bilang kalau orang yang ilmunya gak tinggi gak bakal bisa nampak mas. Jadi saya penasaran. Ya sekalian saya juga mau tahu ilmu saya. Itu loh mas. Kamu merasa sakti? Bukan merasa sakti mas. Cuma Rian. kan pengen lihat aja mas. Kamu merasa hebat, merasa sakti? Enggak mas. Udah kamu tuh poin aja, nggak usah kamu berbelit-belit. Intinya kamu kesana tuh ngapain? Menemui siapa? Udah mas Rian lebih baik jujur aja. Kami ada Bilang. ketemu sama seseorang mas. Tapi mas jangan marah dulu mas sebelumnya. Orang ini mas dari mulai logat bicaranya mas, terus cara beliau menyampaikannya, dia ini kayak kiai mas, ilmunya tuh kayak tinggi mas. Musafir dia mas, dia musafir. Musafir. Atau jangan-jangan musafir yang semalam? Iya mas, benar mas. Mas Iya, ilmunya Mas. kan tinggi mas. Saya kayak Dengerin dulu. Kamu kan baru ketemu dengan orang baru. Memang saya tidak pernah mengajarkan kita itu untuk suudzon dengan siapapun. Kita tidak memperbolehkan suudzon. Tetapi di sini saya menyarankan harus waspada, Rian. Apalagi musafir itu. Kamu juga baru tahu, baru jumpa, baru ketemu. Saya juga baru ketemu. Kan saya bilang, tunggu saya kalau memang kamu mau ketemu dengan musafir itu. Lalu kamu sudah ketemu. sudah mas. Apa pertemuan kalian tuh? Apa yang kalian bahas di situ? Tentang masuk ke dusun Tengger mas. Dan dia mas, Hmm. dia bisa bawa saya ke sana mas. Cuman dia juga pengen ketemu sama mas. Cuman mas ya, dia juga pengen berguru sama mas. Dan mungkin mas juga bisa berguru sama dia. Karena dari cara penyampaiannya mas Musafir itu mas, kayaknya ilmunya tuh tinggi mas. Saya bukannya mau merendahkan mas juga atau kayak mana. Cuman saya lihat ya mas ya, ilmunya juga lumayan tinggi mas. Jadi gini, Dia sampai bisa ilmu yang seseorang yang dikatakan sakti, seseorang yang bisa mencegah hawa nafsu,
seseorang yang selalu ikhlas dan sabar. Itu yang dikatakan orang yang sakti. Nah, lalu kenapa kamu bisa menganggap orang tersebut orang yang hebat? Apakah karena kekuatannya? Iya mas, karena dia bilang dia bisa bawa saya ke dusun Tengger itu mas. Dan dia pun bilang, katanya kalau saya bisa bawa mas ketemu sama dia, mas juga bisa sekalian ikut ke sana mas, supaya bisa lihat-lihat dusun Tengger itu seperti apa mas. Jadi gini Itu Rian, kan termasuk undangan yang jarang sekali mas orang dapat loh mas. gini loh. Kita itu harus tetap waspada, apalagi sekarang ini kan saya lagi fokus untuk penjualan madu. Yang mana madu ini saya niatkan khususkan, kan kamu tahu nih ya, saat di bulan Ramadan nanti saya akan mengadakan santunan akbar. Jadi saya mau fokus di kegiatan santunan. Paham? Ah, mas. Jadi untuk sekarang ini saya nggak mau ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Kalau memang kamu ketemu, apalagi yang disampaikan sama beliau? Ya dia pengen ketemu juga sama mas. Cuma tadi mas, yang saya apa ya, saya buat jengkel. Kameramen malah ngalang saya mas buat ketemu. Enggak, kamu bahas ceritain dia aja tuh. Ya, cerita tadi sama dia mas ya. Saya pengen masuk ke dusun Tengger dan dia menawarkan itu mas. Saya bisa masuk, cuman ya harus ketemu mas dulu. Gitu mas. Maksudnya musafir itu Mau ketemu mas juga. dengan ketemu dengan saya. Ya, supaya saya bisa diantarkan sama dia ke dusun Tengger itu mas. Sebenarnya siapa musafir itu ya? Mas orangnya seperti berilmu tinggi loh mas, kayak kiai mas, kayak wali-wali gitu deh mas. Lo kamu lagi Masa kamu menganggap dia itu wali mas? wali? Iya karena kayak mana mas ya, ilmunya seperti wali mas. Iya. Tinggi, mas. Benar ya? Jangan pernah kita dengan mudah menganggap orang itu seorang wali. Wali itu kekasih Allah. Dari mana dasarnya kamu bisa menilai orang itu seorang wali? Jangan kamu gampang tersuggesti dengan apa yang kamu lihat, dengan apa yang kamu dengar. Dengan mudahnya kamu menganggap seseorang itu adalah seorang wali. Karena kan saya juga belajar sama mas, jadi ya apa yang mas bilang ciri-ciri wali itu, ya saya ngelihat dia itu ya termasuk di ciri-ciri yang mas bilang gitu loh mas. Makanya itu saya bisa ngelihat dia wali. Mana ya? Karena dia juga baik loh, Rian, mas. gini Rian, untuk panjenengan juga sahabat-sahabat semua ya. Jadi untuk sekarang ini saya bukan berarti saya tidak mau menemui itu tadi, musafir tadi. Memang sekarang ini saya lagi fokus untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan sedekah akbar, yaitu santunan di bulan Ramadan nanti. Nah, maka dari itu sahabat, di sini saya berbondong berusaha untuk menjual madu Jumadil Kubroh ini semaksimal mungkin. Gunanya apa? Insya Allah dengan wasilah madu Jumadil Kubroh ini saya bisa melaksanakan sedekah akbar santunan anak yatim piatu nanti. Ini harapan terbesar saya. Makanya untuk sekarang ini seperti yang disampaikan Ria, musafir tadi ingin ketemu dengan saya, tapi insya Allah Rian ya, sampaikan ke orang tersebut, mana tahu nih ketemu lagi insya Allah. Dan waktu pasti nanti akan saya bisa ketemu. Tapi untuk kali ini saya memang lagi fokus untuk persiapan sedekah akbar. Saya ulangi lagi nih sahabat ya, saya infokan ke panjenengan. Madu Jumadil Kubroh ini bukan madu yang biasa. Madu Jumadil Kubroh ini madu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya punya produk madu Jumadil Kubroh, ada yang pahit dan juga ini ada madu yang manis. Nah, madu Jumadil Kubroh ini saya usahakan saya jual sebanyak mungkin. Jika yang mana insya Allah akan saya gunakan hasil dari penjualan ini untuk kegiatan sedekah akbar. Ya, kegiatan sedekah akbar ini mas sahabat, madu Jumadil Kubroh. Yang mana madu Jumadil Kubroh ini saya kasih diskon promo beli 2 gratis 1. Nah, jadi untuk kalian yang mau madu Jumadil Kubroh langsung hubungi admin. Mas Ri, ini khasiatnya apa? Sangat banyak. Mas Ri, stroke ringan gimana? Bisa. Mas Ri, saya punya asam lambung? Bisa.
Mas Rey saya punya sakit ginjal, bisa. Mas Rey anak saya ada keterbelakangan mental, gimana? Gunakan ini, insya Allah bisa. Mas Rey badan saya sering pegel-pegel. Mas Rey anak saya kok belum dapat jodoh. Mas Rey kok keluarga saya tuh sakit, diobati kemana-mana nggak sembuh, kata dokter nggak ada penyakitnya. Bisa Mas Rey pakai wasilah madu Jumadil Kubro ini? Bisa sahabat. Jadi ini sahabat, madu Jumadil Kubro. Nah, ini sahabat madu Jumadil Kubro. Jadi hasilnya sangat banyak sahabat. Jadi untuk panjenengan yang mau madu Jumadil Kubro ini, langsung kalian hubungi admin di +62 813 97723334. Ini sahabat. Ini ya. Ya. Iya. Jadi Rian di sini nih. Ini. Kamu dulu deh. Sebenarnya sesuatu. Bentar ya, kamu ketemunya tadi? Iya mas. Saya merasa ada sesuatu. Kamu dengar nggak? Mas agak takut ya, mas. Mas mau kemana mas? Kamu dengar suara tadi kan? Dengar mas. Rian, kamu aja lihat. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل حي سيدنا على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الفلاح.
حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Lian, kamu dengar? Saya nggak tahu sosok yang menyerang pondok ini siapa. Jadi intinya Rian, kita di sini semua harus hati-hati dengan musafir itu. Ya, pesan saya kita semua harus hati-hati dengan musafir itu. Nah kamu, jangan dengan mudahnya, jangan dengan gampangnya kamu berlari-lari ketemu dengan musafir itu tanpa seizin saya. Karena kamu harus juga memahami kondisi sekarang ini. Saya benar-benar memeras pikiran bagaimana saya nanti itu bisa mengumpulkan biaya untuk kegiatan Sodako Akbar. Dan di sini sahabat, saya mengajak panjenengan semuanya, yuk sama-sama kita senangi hati anak yatim di bulan Ramadan nanti. Ya, jadi bagi kalian bisa memaharkan mustika Nogo Selatan dengan harga 1 juta rupiah saja. Jadi bagi kalian yang ingin memaharkan mustika Naga Selatan, langsung hubungi admin sahabat di 081397723334. Mustika Naga Selatan ini sangat bagus sahabat. Ya, mustika Nogo Selatan ini sangat-sangat bagus untuk benteng diri, untuk bisnis. Ini sangat-sangat bagus. Dan ini saya kasih diskon besar-besaran karena ini diniatkan untuk kegiatan Sodako Akbar yang insya Allah saya adakan dan akan saya buat di bulan Ramadan nanti. Jadi bagi kalian yang ingin memaharkan dan ingin memiliki mustika Nogo Selatan ini, langsung hubungi admin di 081397723334. Dan satu lagi sahabat, Madu Jumadil Kubroh ini, jangan kalian sia-siakan kesempatan ini. Madu Jumadil Kubroh ini sahabat, ini saya kasih diskon. Kalau panjenengan mau madu ini, ketika panjenengan beli 2 madu, panjenengan bisa mendapatkan bonus 1 botol. Jadi kalau panjenengan beli 2, panjenengan bisa mendapatkan 3 botol. Ya, jadi buruan, ini sangat bagus. Bisa panjenengan belikan ke saudara panjenengan, bisa untuk anak panjenengan, bisa untuk orang tua panjenengan, bisa untuk adik, keluarga, kerabat, terserah. Ya, intinya niatkan kesemuanya ini untuk Sodako Akbar yang akan insya Allah saya adakan di bulan Ramadan nanti. Jadi pembelian Madu Jumadil Kubro ini beli 2 dapat gratis 1. Ya, jadi beli 2 dapat 3. Untuk mustika Nogo Selatan itu saya kasih harga 1 juta. Jadi untuk kalian yang mau dengan produk diri saya, dengan mustika Nogo Selatan ini sahabat, dan juga Madu Jumadil Kubro ini, untuk khasiat kelebihannya kalian bisa langsung tanyakan di admin di +62 81397723334. Saya ulangi, untuk nomor admin itu di +62 81397723334. Mungkin itu aja sahabat-sahabat untuk Rian, pesan saya. Kamu lihat sekarang kan, tiba-tiba ada gempuran seperti ini. Ya, jadi kita harus lebih waspada dan lebih hati-hati lagi ya. Sekarang ini memang saya belum bisa fokus ke kalian semua, karena saya kan ini lagi fokus untuk kegiatan santunan nanti untuk bulan Ramadan. Ya Rian ya. Sahabat, ini saya akhiri dulu. Sahabat, mohon doanya untuk panjenengan semuanya, doa saling mendoakan.
Saya akhiri, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.